Hai, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi, dan di samping gua bukan sembarangan Daihatsu Rocky, tapi ini adalah Daihatsu Rocky Hybrid. Yes, ini hybrid pertama dari Daihatsu. Detailnya seperti apa, menarik nggak? Harganya berapa? Cek terus di video ini. Kita mulai dari segi eksteriornya. Eksteriornya sebenarnya nggak banyak perbedaan atau nggak ada bedanya sama sekali dengan Rocky yang dijual di Indonesia. Tapi ini dia punya warna khusus, birunya ini bener-bener cakep, birunya khusus buat hybrid. Dan entah kenapa ya, paintingnya ini beda banget dengan yang dibuat di Indonesia. For your information, Daihatsu Rocky Hybrid ini didatangkan secara CBU dari Jepang. Jadi ini mobil JDM, Japanese Domestic Market. Detail-detailnya sama persis kayak Rocky biasa. Lampunya pakai multi reflektor, di sininya juga dia ada aksen dengan parking sensornya. Dan gue demennya kalau dari Rocky ya, dibandingin sama saudaranya si Race, Rocky ini tampil lebih understated, lebih clean, nggak terlalu gondrong, banyak kan emblem-emblem aneh-anehnya tuh nggak banyak gitu. Jadi dia tampil lebih JDM dibandingin sama saudaranya. Di segi samping juga dia masih sama siluetnya dengan versi lokalnya. Cuman di sini versi hybridnya ini dikasih kayak emblem e-smart hybrid, itu tipe hybridnya. Lalu di peleknya, dia kasih pelek yang sebenarnya simple ya, silver doang. Cuman bautnya 5. Jadi ini 5 kali 100, ini bisa pakai pelek-pelek JDM sih sebenarnya. Bannya sendiri, dia pakai 16 inci, ukurannya 195/65. Pindah ke samping, lagi-lagi siluetnya masih sama, cuman paling dia ada aksen di sini, kayak ada tambahan kaca sebelah sini untuk ngelihat ke bagian blind spotnya. Adasnya lengkap, lumayan lengkap banget. Jadi kalau dibandingin sama Rocky versi Indonesia, ada yang memang pakai ASA ya. Ini ASA-nya juga sudah lengkap. Blind spot monitoring, front brake system, auto brake-nya segala macam juga sudah ada di Rocky Hybrid ini. Di bagian belakangnya, desainnya juga masih sama. Perbedaan depan dan belakangnya paling mencolok adalah di logo Daihatsu-nya yang sekarang warnanya biru, menandakan dia hybrid. Tambahan lagi, ada logo juga e-smart hybrid seperti pada sampingnya di bagian belakangnya. Dan di sini ada tulisan Rocky. Simple banget. Selebihnya desainnya sama persis dengan versi yang non-hybrid. Nah, yang uniknya adalah di bagian bagasinya. Dia memang nggak dikasih tray cover ya. Cuman, ininya tuh solid banget gitu tuh. Beda banget tuh. Bahannya juga beda. Di dalam sininya juga dikasih tempat penyimpanan. Di sini ada buat aki. Yes, akinya di sini karena baterainya si Rocky ini ditaruh di bawah kursi. Di bawah kursi depan sini. Dan ini pelipatannya juga masih bagus, karena begitu dilipat, dia hampir flat. Cuman ada sudut dikit di sebelah situ. Practicality-nya tidak lepas. Balik lagi, ini mobil JDM. Dan kelebihannya Rocky JDM ini adalah ketika kalian tutup, gak gumbrang. Masuk lagi ke dalam interiornya si Rocky Hybrid. Interiornya desainnya masih sama persis dengan versi non-hybridnya. Cuman lagi-lagi, versi JDM ini punya kualitas fit finishing maupun apa ya, assembly yang di atas rata-rata. Contoh, di sini tuh nggak ada tuh ya parting line yang kasar gitu ya. Semuanya kerasa solid, kerasa kokoh tuh. Nggak kriet-kriet, plastiknya juga entah kenapa kerasa lebih tebel. Aksennya ini masih ada di sini juga. Ini sih masih polos, power window segala macam, tombol-tombol sebenarnya masih standar. Tapi ini semuanya kerasa jauh lebih kokoh dibandingin versi rakitan lokal. Lagi-lagi, bukannya gue menjelek-jelekan rakitan lokal, tapi CBU ini kerasa beda kelas aja. Untuk fitur sendiri, kursinya standar ya. Recline, sliding, dan dia juga sudah ada heat adjuster yang model pompa seperti ini. Terus, tambahannya untuk versi hybrid ini, karena dia adasnya dan segala macamnya dia sudah lengkap, tombol-tombol di sininya dia kasih nggak cuman dummy toh. Biasanya kan dummy kan cuman kotak-kotak nggak bisa dipencet. Kali ini lengkap, ini ada pengaturan lampu naik turunnya, stability control buat namanya front braking-nya, sensor parkirnya, dan ini ada SPDL-nya. SPDL-nya itu kayak one pedal driving mode-nya, bisa kalian matikan atau nyalakan dari sini. Plus, cup holder-nya. Smooth banget, bukannya crack.
letak. Dan kalau ditutup, enak banget. Asli beda. Kalau kalian penasaran, kalian harus buktiin, datang langsung ke Gias. Coba feel and touch-nya kerasa beda. Kita masuk lagi, kita tutup pintunya dan langsung kedapnya beda, men. Satu, ini mobil hybrid yang konsepnya adalah series hybrid. Jadi dia nanti bakalan mau motor listriknya yang menggerakkan rodanya. Ya tapi kita kan nggak lagi jalanin ya. Ternyata Daihatsu juga mengimprove insulasi suaranya di si Rocky Hybrid ini. Jadi begitu ditutup, suara luar itu cuma sayup-sayup. Kelihatannya peredaman segala macamnya jauh lebih bagus dibandingin versi turbo atau versi lokalnya yang ada di Indonesia atau dijual di Indonesia saat ini. Lagi-lagi kalau kalian nggak percaya, cobain deh. Kita bahas detail-detail di sininya. Yuk. Kita bahas dari bagian atasnya dulu. Di sini udah ada indikator buat seat belt ya. Bagus. Lampunya sayangnya masih kuning ya. Kanan kirinya nggak ada apa-apa lagi. Di sini masih ada kaca. Dua kanan kiri masih ada kaca biarpun dia nggak ada lampu di tiap sun visornya. Ini juga spion tengahnya juga masih standar banget. Di balik sini dia ada kameranya untuk si ADAS-nya. Turun ke bawah, layarnya juga cukup gede, 10 inchian kalau nggak salah. Dia sistemnya juga sudah harusnya kita nyalain dikit ya. Nggak ada. Oh ada nih, key not detected nggak bisa kita nyalain. Menu-menunya segala macamnya bisa kalian kontrol dari sini. Desainnya lagi-lagi masih sama, aksen-aksen merah-merahnya juga masih sama. Pindah ke bawah, AC-nya sudah full digital. Bisa kalian atur di sini. Pengaturan kipasnya juga di sini. Tombol powernya warnanya biru. Lihat ke bawah lagi, ada USB slot, tapi sayangnya cuma A doang. 12 volt di sini. Belum ada wireless charging segala macamnya di sini, tapi masih ada buat naro. PRND-nya di sini, transmisi, auto brake hold, parking brake, cup holder 2 biji, dan center console. Dan center console tengahnya kagak oglek-oglek. Keker banget nih, tuh, keker banget. Kalau kalian lihat di sebelah sininya lagi, layarnya juga sudah full digital. Setirnya masih sama standar, bisa rubah drive mode-nya, dan di sini ada beberapa tombol untuk mengatur MID. Untuk si Rocky Hybrid ini, dia masih dilengkapi dengan kursi fabrik. Cuman aksen merah yang di sininya konsisten dia taruh di bagian sininya. Ditambah kayak pattern-pattern di sebelah sini, konsisten juga sampai ke bagian belakangnya. Bahannya halus ya, enak ya, didudukin. Oke, kita duduk di bagian belakangnya, kita tutup. Bagian belakangnya poketnya cuma di sebelah kiri doang ya. Sebelah kanannya sayangnya nggak ada poket. Di sini masih ada USB-A 2 biji ya. Di sebelah sini center. Sayangnya juga nggak ada armrest sama sekali di bagian sini. Seatbelt 3 titik. Tiganya bisa duduk dengan enak ya di sini ya. Headroom, legroom, seperti halnya sebuah Rocky masih lebih dari cukup. Lagi-lagi mobil ini nggak nyampe 4 meter panjangnya. Jadi masih enak dipakai untuk sehari-hari di kota. Untuk mesin dia pakai mesin 1200 cc WA-VX, maksimum powernya 106 PS, torsinya 170 Nm. Baterainya sendiri lumayan ya, dia pakai baterai ukurannya 0,74 kWh. Konon katanya efisiensinya sangat-sangat bagus karena menurut WLTC dia bisa nyampe 28 km per liter. Tambahan lagi untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jam 10,36 detik saja. Nah, dengan segala macam kelebihan itu, Rocky Hybrid dibanderol berapa? Awalnya gue kira akan 300 jutaan. Ternyata selama Gias 2025 kali ini, Daihatsu membanderol ini seharga 293,9 juta. Alias ini hybrid termurah dari pabrikan Jepang saat ini. Bahkan lebih murah daripada Chery Tiggo 5X yang di seberang itu 319.800.000. Tapi memang hybridnya agak berbeda karena hybridnya si Rocky Hybrid ini dia menggunakan series hybrid alias mesin bensinnya tidak menggerakkan roda digerakkan murni oleh motor listriknya. Mesin bensinnya digunakan sebagai generator untuk menghasilkan listrik dan mengisi baterai. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya video kali ini. Kesimpulannya dari si Rocky Hybrid ini adalah hybrid paling murah dari pabrikan Jepang saat ini di Indonesia. Dengan harga 293,9 juta rupiah, alias nggak nyampe 300 juta, kalian bisa dapetin mobil compact BSUV dengan mesin hybrid yang menganut konsep series hybrid alias yang menggerakkan rodanya itu dia murni pakai motor listrik. Jadi sensasi mengendarinya kayak bawa mobil listrik, tapi tetap kalian isi bensin. Gimana menurut kalian? Dengan fitur, harga segala macamnya, dan lagi-lagi ini mobil JDM, apakah Rocky Hybrid ini menjadi salah satu mobil paling worth it di kelasnya? Komen ya. Oke, thank you video kali ini. Thank you udah nonton video kali ini. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonompex. Audi sign off dari Gias 2025. Bye-bye.